Ya, begitulah manusia, selalu berkeluh kesah. Semuanya jadi masalah, semuanya serba salah. Apa yang luar biasa dari wabah ini? Bukankah dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala pernah menceritakan bagaimana kaum Nabi Soleh dihancurkan hanya sekali sambaran petir. Mereka bergelimpangan tak bernyawa, rumah-rumah mereka hancur luluh lantah. Lalu apa yang istimewa dengan corona ini? Semuanya sama, sunatullah, ketetapan Allah yang tetap berulang pada masanya. Kenapa kita tidak coba reuni kembali ke zaman Nabi Soleh? Apa yang kaum Nabi Soleh lakukan sehingga Allah menurunkan azab yang begitu besar? Lalu apa yang manusia sekarang lakukan sehingga corona begitu besar mewabah di seluruh dunia? Apa yang beda dan apa yang istimewa? Semuanya sama saja. Tergantung dari segi mana Anda menilainya. Kalau Anda menanyakan pada keimanan, maka itu hanyalah hal yang biasa saja terjadi. Allah tak pernah salah dalam menentukan azabnya. Allah tidak pernah salah. Allah tidak pernah memilih siapa yang akan menerima azabnya. Tentu ketetapannya tetap seperti sedia kala dulunya. Orang-orang yang bersalah, orang-orang yang berdosa, mereka lah yang amat sangat ditakuti oleh rasa bersalah. Membiasakan hidup bersih, selalu biasa cuci tangan, dan menjaga jarak aman dengan orang lain. Apa yang istimewa dari itu semua? Pada dasarnya Islam sudah mengajarkan itu sejak zaman dahulunya. Bukankah kita disuruh untuk menjaga wudhu kita jangan sampai terputus? Bukankah kita disuruh membatasi diri dengan orang-orang yang belum kita kenali? Dan kita dianjurkan untuk menutup sebahagian wajah kita saat kita keluar rumah. Lalu apa yang baru? Semuanya ajaran lama, cuman versi dan bahasanya yang berbeda. Kullu nafsin zaikatul maut, setiap yang bernyawa dipastikan akan mati. Cuman cara dan tempatnya sudah ditentukan oleh Allah. Lalu apa yang harus kita sembunyikan? Apa yang harus kita takutkan? Sekarang apa yang bisa kita harapkan dari pemimpin? Apa yang bisa kita dapatkan dari orang lain, sementara mereka pun hidup dalam ketakutan? Bukankah Allah telah pernah menceritakan akan datang suatu masa di mana suami akan lari dari istrinya, di mana anak akan ditinggalkan oleh orang tuanya, di mana kaum akan ditinggalkan oleh pemimpinnya, karena bagi mereka yang terpenting adalah keselamatan diri mereka sendiri. Zaman itu sudah datang. Lalu apa yang luar biasa? Apa yang harus ditakutkan? Apa karena kita tidak punya persiapan? Lalu siapa yang akan disalahkan? Ramadan adalah bulan istimewa. Semua orang akan berduyun-duyun mendatangi masjid. Masjid akan penuh dengan suara tadarus, suara zikir, suara tasbih. Namun sekarang jadi berbeda, sehingga Ramadan begitu berkurang artinya. Apakah seperti itu seharusnya seorang muslim mendefinisikan? Bukankah Ramadan kali ini amat sangat istimewa, di mana rumah-rumah kita diberikan izin oleh Allah untuk jadi masjid selama pandemi ini, di mana pemimpin atau imam atau suami yang kalian pilih akan dibuktikan apakah dia bisa mengimami keluarganya, membimbing keluarganya menuju surga. Sekaranglah proses pembuktiannya. Apakah suami pilihan Anda, apakah pemimpin pilihan Anda adalah orang-orang yang berharap kepada imam yang mengimami di sebuah masjid? Mereka tak mampu mengimami keluarga mereka sendiri. Lalu siapa yang salah? Pemimpin Anda yang salah, atau Anda yang salah pilih pemimpin? Sekarang hati nurani kita punya jawabannya. Tak perlu menoleh ke kiri atau ke kanan untuk mendapatkan jawaban, karena jawabannya hanya dengan menundukkan kepala, lalu lihat jauh ke dalam hati nurani. Siapa yang salah? Sesungguhnya ujian itu sesuai dengan kemampuannya. Itu firman Allah. Lalu, kenapa kita merasa tidak mampu? Mengapa kita harus ragu dengan apa yang kita punya?
Tugas kita hanya berikhtiar, berusaha sekuat tenaga, dan Allah lah yang menentukan jawabannya. Banyak yang berharap pandemi ini cepat berlalu. Banyak yang berharap semoga saja musibah ini cepat berakhir. Lalu bagaimana jika Allah tidak menakdirkan itu semua? Bagaimana jika Allah masih menginginkan wabah ini untuk memberikan peringatan kepada kita untuk setahun lagi, 2 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi? Apa yang akan kita lakukan? Saling menyalahkan. Apakah kita masih saling menyalahkan dalam kondisi saat sekarang ini? Apa masih ada orang-orang yang pantas untuk disalahkan? Bukankah kita sebenarnya yang bersalah? Kita sebenarnya yang tidak ingat dengan peringatan yang sudah diberikan Allah sejak zaman dahulunya. Ini bisa jadi kesempatan terakhir. Bagaimana Allah mengizinkan kita untuk mengurung diri, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di Gua Hira. Bagaimana kita mendengarkan Alkisah dari Sunan Kalijaga yang mampu bertahan hidup bertahun-tahun tanpa mengkonsumsi apa-apa, hanya bergantung kepada imannya. Inilah kesempatan kita menjadikan rumah kita sebagai masjid, menjadikan pemimpin kita sebagai imam menuju surga. Mobil mewahmu tinggal pajangan, rumah megahmu sepi bagaikan kuburan, bahkan orang-orang saudaramu bagaikan ancaman yang bisa saja mengantarkan wabah yang menuju kematian. Kita dibikin takut sesama kita. Kita bahkan harus hati-hati dengan orang baru. Bahkan kita harus hidup dalam saling kecurigaan, saling mengucilkan, dan saling meninggalkan. Al-Quran tidak pernah mengajarkan kita seperti itu. Tapi kebiasaan hidup modern, kita lebih banyak menunduk ke bawah untuk mempercayai berita-berita bohong ketimbang membalik-balik Al-Quran. Kita lebih cenderung percaya kepada handphone kita. Kita lebih percaya kepada kecanggihan teknologi yang bisa mengatasi segalanya. Mana teknologi canggih itu sekarang? Kenapa pandemi ini belum juga berakhir? Apakah teknologi itu masih kurang canggih? Atau teknologi itu butuh proses setahun, 2 tahun, atau memakan korban ratusan juta jiwa baru teknologi itu bisa menemukan alat untuk pendeteksi atau alat untuk mengobati? Ya, hanya sampai disitulah teknologi. Sampai di situ saja.